Amin. Selamat malam. Anda dari pagi, kalian keren sekali. Terima kasih banyak. Kalian luar biasa sekali. Buat saya retret yang kali ini sangat spesial. Saya ketemu orang-orang yang menurut saya kalian ekstra, dan yang ikut tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya saya lihat ada buah yang sangat luar biasa makin kesini. Boleh kasih tos kiri kanannya bilang kamu makin keren hari ini. Oke. Saya mulai aja biar gak lama-lama dabuin tengah-tengah kita. Teman-teman gini, lihat sini, setiap kali ada kerusakan di bumi, Tuhan selalu berinisiatif lakukan sesuatu. Setiap kali ada kerusakan, entah itu di iman, pengharapan, cinta, urusan apapun, urusan kekudusan. Setiap kali ada kerusakan dan ada orang-orang yang sebenarnya manusia yang makin sini yang mungkin kalian susah untuk naik ke atas. Setiap kali kualitas manusia, kualitas moral, kualitas mezbah penyembahan, kualitas hormat, kualitas respek di bumi itu makin kurang. Tuhan itu selalu ingin tolong saudara dan saya. Dimulai dari waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif tolong. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah gak bisa balik ke Taman Eden. Karena setiap kali ada dosa dilakukan, manusia sudah susah balik. Setiap kali dosa terjadi, apa yang kamu pegang pasti kepotong. Kesalahan manusia selalu berpikir gini, setiap kali kita dosa, entah kita contoh paling mudah waktu kita buat salah ke seseorang. Sebagian besar dari kita selalu berharap waktu kita minta maaf, kita berharap semuanya mulai dari nol. Betul gak? Tapi pada kenyataannya, ada yang mulai hilang dari hubunganmu entah dengan seseorang atau siapapun itu. Setiap kali kamu buat salah. Orang selalu berharap mulai dari nol dan gak terjadi apa-apa. Kamu berharap begitu kamu buat dosa atau buat salah. Contoh, kamu berhubungan seks sembarangan aja. Kamu berharap kamu buka mata setelah berbuat dosa. Kamu berharap semuanya akan balik virgin, semuanya akan balik baik-baik saja. Pada kenyataannya ada yang hilang. Ada rasa bersalah yang akan mulai muncul agak ganjil di hatimu. Entah waktu kamu marah, kamu banting sesuatu, kamu buang sesuatu. Entah itu pelayanan, entah itu kesempatan atau orang-orang yang mencintaimu. Dengan tulus, ya. Dengan tulus dan dengan benar. Waktu kita buang itu, waktu kita marah, kita salah tangkap, kita salah tersangka. Begitu kamu balik, mau diberesin seperti apapun selalu akan ada retakan yang sudah gak utuh lagi. Manusia kehilangan kemuliaan. Dan makin hari bumi ini, dunia makin hari makin jahat. Lebih mudah nyembah sama-sama seperti ini daripada kita di rumah masing-masing. Makanya separasi yang dibuat di hidup seperti kau baca tadi cerita. Engkau sengaja dipisahkan. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi dunia, entah itu game, entah itu TikTok, entah itu Instagram, atau keinginan untuk dicintai, keinginan untuk kaya, keinginan untuk dihormati, dan gelombang yang dibawa itu akan tinggal di sini kalau kita tidak dipisahkan. Dan hari ini saya mau cerita hari ini tentang sumpah Tuhan. Saya masih ingat dari kecil ada hal yang selalu saya kerjakan waktu saya main dengan teman-teman saya. Waktu teman-teman saya main sepeda, karena saya orang miskin, saya akan lari-lari kayak anjing ikutin. Kenapa? Karena punya sepeda itu terlalu tinggi. Sama seperti kalian punya handphone bagusan itu nggak mungkin. Sama seperti kalian naik pesawat itu nggak mungkin kak. Atau saya sekolah kuliah lebih bagus itu nggak mungkin. Ketinggian. Beberapa kali yang struggle dengan perjinahan, dengan keminderan. Gak ada yang pengen minder, gak ada. Gak ada yang suka marah dan menikmati kemarahan. Tapi kalian tahu setiap kali kamu marah, setiap kali kamu minder,
Setiap kali kamu berzina, ada yang mulai hilang. Dan itu ganggu hati dan batinmu. Setiap kali jaraknya makin jauh antara kita dengan kekudusan, antara kita dengan kelimpahan. Ada yang menyesakkan hati Tuhanmu di sorga. Bapamu ini. Kenapa Tuhan ingin memberikan sumpah? Karena ada yang patah. Karena kalian tiap kali lihat orang lain dengan keluarganya pagi naik motor, naik mobil, ada yang nyesek, ada yang crack di sini. Kenapa nggak bisa kayak dia? Kamu nggak counter, tapi tanpa sadar kamu sering mengiyakan itu di hatimu. Kenapa ya kak? Orang dunia itu hidup sembarangan, enak-enak aja. Lihat anak dipegang, digendong papanya, kamu lihat, ngelirik. Tanpa sadar ada nyesek di sini, perih di dalam. Yang kadang kamu dengar orang anak Tuhan kesaksian diberkati pun hatimu ada yang robek. Dan tanpa sadar di hatimu berkata seperti ini, meskipun itu gak keluar dari mulutmu, engkau berkata Tuhan tidak adil. Sumpah diberikan Tuhan ketika manusia jaraknya sudah terlalu jauh. Semakin kamu cari kekudusan, kamu makin jatuh berkali-kali. Semakin kamu pengen kaya, kamu malah makin murahan. Semakin kamu pengen dicintai, kamu makin mengemis-ngemis cinta ke banyak orang. Tuhan lihat itu dan itu menyakitkan, menyesakkan hatinya. Sumpah diberikan ketika manusia sudah tidak lagi mampu menjangkau Tuhan. Iman, jangankan iman, berharap pun gak berani. Saya mulai hidup saya dengan setiap kali ada pesawat terbang lewat, saya cuma bisa melambai-lambai dari bawah. Sambil teriak, kapten bagi uangnya. Kedua, kapten ikut dong. Tapi karena jarak yang terlalu tinggi ini, kapten gak akan dengar apa-apa. Sama seperti sebagian besar kalian yang bermimpi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Yang sejauh ini impianmu cuman kamu taruh di wallpaper handphonemu. Malam mau tidur kamu matiin lampu, denger lagu sambil membayangkan hidup yang kalian imajinasikan dan fantasikan. Yang waktu kalian ketiduran besok pagi buka mata, kamu berhadapan dengan kenyataan yang sama. Yang gak berubah 2, 5, 10, 20 tahun. Sumpah diberikan karena ada yang patah. Saya mau tunjukkan kalian ada satu orang. Yang saya pengen kalian belajar dari satu orang ini. Ini orang yang ajaib. Yang sebenarnya Tuhan jatuh cinta dengan orang ini. Mari buka di 1 Raja-Raja 11. Sekali lagi kemuliaan itu di dalam hidup manusia sudah tinggal sedikit. Kemuliaan itu bentuknya dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk kelimpahan. Kemuliaan itu bentuknya dalam kerendahan hati, dalam kecerdasan. Dalam sikap, dalam attitude. Semakin hari dunia itu makin menurun. Kenapa? Kemuliaannya makin lama makin pudar. Dan kalau kalian lihat kah hidup saya susah karena kemuliaanmu kurang. Atau mungkin gak ada. Kak, kenapa hidup saya makin hari makin pas-pasan? Karena kamu kehilangan kemuliaan. Contoh kemuliaan kira-kira ginilah. Kalau orang sebut namamu, lebih banyak dengar cerita namamu yang jelek atau bagusnya. Kalau lebih banyak jeleknya artinya kemuliaanmu memudar. Kalian lebih kenal diri kalian. Saya berdoa kalian mengenal diri kalian demi nama Yesus. 1 Raja-Raja 11. Saya mau bilang seperti ini, ada iblis akan selalu berusaha menjegal kalian. Tahu urusan sekolah, kuliah, pelayanan, masa depan. Urusan pengen rendah hati aja, ada yang ngejegal. Mau diberkati aja, ada yang ngejegal. Tahu-tahu lepas dari tanganmu, tahu-tahu hilang dari tanganmu. Atau kamu mungkin cuma dapat 5% dari berkat Tuhan.
Kalau dari yang tadi saya sebutkan itu ada di hidupmu, saya mau berkata kalian butuh minta Tuhan bersumpah di hidup kalian. 1 Raja-Raja 11. Saya pengen saudara lihat satu nama, namanya Yerobeam. Kenapa nama ini saya sebut? Hari itu Daud sudah meninggal. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Dan kesan akan Daud selama di bumi itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati raja, di atas segala raja. Tuhan ingin memulihkan banyak hal. Tuhan butuh ada orang-orang seperti Daud di situ, di bumi. Orang-orang yang berdiri dalam segala tingkah polanya, dalam segala kesejatiannya. Mungkin dari dia masih muda, dia cuma orang yang tersisih dengan 2-3 ekor kambing domba. Hidupnya di padang, tidak ada atap untuk berdiam. Tidak ada makanan yang proper untuk dia makan tiap hari. Kenapa? Sampai orang tuanya pun melupakan dia waktu Samuel datang untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Kakak-kakak Daud. Tuhan butuh ada orang-orang yang seperti ini. Sama keluarga dilupakan. Sementara kakak-kakaknya semua sekolah militer. Sejarah mencatat kakak-kakaknya sekolah militer. Tapi anak ini hidupnya tiap hari cuma anak kambing, binatang sama binatang aja. Kumpulnya sama binatang. Curhat pun, nangis pun, nyanyi pun gak akan kenal lagunya Bernadia. Gak akan, percayalah dia akan nyanyi lagunya Mazmur 23. Kesepian, rasa tertolak yang mengasingkan dia di padang belantara. Membuat dia menemukan lagu-lagu yang dia nyanyikan di tengah pengasingan. Dan itu yang meninggalkan kesan yang dalam di hati Tuhan. Waktu dia berzina dan dia menginisiasi sebuah peristiwa politik yang sangat jahat di zaman itu. Dia mainkan politik dengan dia tarik Uria. Dengan kuasa dan powernya sebagai raja. Dia tarik Uria pulang. Hanya untuk demi menutupi kesalahannya dia dengan Batsheba. Dia main perintah. Aku perintahkan kau untuk pulang ke rumah tidurlah dengan istrimu. Aku perintahkan kau untuk pulang. Aku perintahkan kau. Hanya demi nutupi busuk yang dia buat selama itu. Tapi begitu dia tidak bisa paksa Uria dengan otoritas. Dia mainkan otoritas. Uria diutus kembali ke medan perang dan dibunuh dengan cara dia beri perintah sekali lagi ke Yoab, ke anak buahnya. Nanti begitu Uria maju paling depan, kalian mundurlah, biarin dia mati depan. Kan kebayang politik demi politik, setiap kali kita buat salah, setiap kali kita buat jahat, pasti kamu akan buat salah yang sama buat nutupin kesalahan yang pertama. Setiap kali kamu dan saya buat kebohongan, kamu akan buat kebohongan kedua, ketiga, keempat, kelima, ke 100 untuk nutupin kebohongan depan. Dan kamu lama-lama capek di sini. Kamu kayak handphone atau mainan tanpa baterai yang gak bisa hidup sama sekali. Kenapa? Capek nutupin. Tapi ada orang yang bahkan hari itu Batsheba hamil. Dia fight di hadapan Tuhan dengan berdoa puasa. Siapa tahu anak ini boleh hidup. Waktu mati dia tetap berkata terima kasih Tuhan. Waktu anaknya yang laki perkosa anaknya perempuan, dia tetap ngadep Tuhan. Waktu anaknya namanya Absalom mau rebut tahtanya, orang ini dengan rela dan dengan tenang berkata, kalau Tuhan mau aku balik, Tuhan pasti bawa aku balik. Waktu dia salah hitung dan ada 70.000, sebagai seorang pemimpin membuat keputusan bukan perkara mudah. Kalau hari ini ada pemimpin anak muda di tempat ini, atau kalian ada pemimpin, ada gembalamu di atasmu, percayalah, jadi pemimpin gak akan pernah mudah. Begitu salah hitung ada dampak, begitu salah ambil keputusan ada konsekuensi. Sama seperti Daud. Dia salah hitung 70.000 orang mati. Di pandemi saya punya iman.
Tapi hari itu saya nggak bisa pungkiri dalam 2 minggu ada 14 orang meninggal di sekitaran saya. Orang-orang yang ada di bawah saya. Dan jangan kalian pikir itu nggak ngeganggu hati saya. Padahal saya punya iman. Tapi orang ini tetap naikkan doa, naikkan penyembahan. Dia tetap berkata, selain kau tiada yang lain. Mazmur 73 kalau nggak salah. Ada padaku di surga. Sikap-sikap yang seperti ini, itu yang membuat Tuhan kangen orang kayak gini tetap ada di bumi, naikkan penyembahan dan doa. Makanya hari itu ayat ini muncul. Mari sekali lagi di 1 Raja-Raja 11 ayat 26. Juga Yerobeam bin Nebat seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya adalah Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Yerobeam memberontak pada raja-raja yang siapa? Salomo. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Saya pengen kalian tahu siapa Yerobeam. Yerobeam itu adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Kalau kalian mau tahu siapa Yerobeam, Yerobeam itu aslinya mandor. Dia kerja di bawah, di antara semua kuli yang kerja di bawah pemerintahannya Salomo. Dia paling pintar, dia jadi mandor, overseer dibilang. Tapi hari itu Tuhan itu nangkap sesuatu dari hidup Yerobeam. Saya pengen saudara ngerti, supaya kalian ngerti bahwa Tuhan itu bisa jatuh cinta dengan seseorang. Tapi dia itu sering lewat dan respon kita menentukan sangat banyak. Oke? Kamu bawa ketakutanmu, kamu bawa alasan-alasan, dia bisa mundur dan cari orang lain. Tapi saya pengen kalian tahu, ini mandor orang Efraim yang hari itu ditemuin Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 37. Oke? Bayangin seorang mandor, seorang pekerja kuli, dia staff, dia pekerja orang lapangan, ngurusin orang di bawah pekerjaannya. Salomo di urusan yang pakai otot. Ayat 37, maka engkau ini akan kuambil. Siapa yang bilang? Bapak, Tuhan. Supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Kamu mau pakai gayamu, caramu terserah, semaumu. Dan kamu jadilah raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan dengan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Intinya gini, Tuhan datangi Yerobeam dan berkata, apa yang aku buat di Daud, Daudnya udah gak ada. Aku pengen buat di hidupmu. Aku pengen lakukan di hidupmu. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ini kerinduanku, dia temui Yerobeam. Lewat satu nabi Abia atau Ahia, saya lupa. Tapi saya pengen kalian ngerti gini. Tanpa sumpah. Kalau hidupmu mandor, aslimu, maafkan kalau saya pakai bahasa ini dan saya menyebut ini. Kalau memang basicmu, dasarmu memang mengkuli dan orang yang gak punya, orang yang cuma modal otot doang dan gak cukup otak. Keluargamu gak punya warisan yang cukup baik. Saya dorong kalian lakukan ini. Kamu dan saya butuh sumpah Tuhan. Saya pengen kalian lihat sini. Waktu saya gak banyak. Tapi hari itu ada seorang kuli, mandor kuli, yang diserahkan sebuah kerajaan. Aneh gak? Dari kamu biasa pegang cangkul atau pegang cambuk, tahu-tahu ada sebuah tahta, mahkota, ada kuasa, ada otoritas yang ditaruh di pundakmu. Saya lanjut aja di 1 Raja-Raja 12, ini yang terjadi.
Ada satu kimia atau ada satu bahan dasar yang dipunyai Yerobeam di dalam Daud. Yang Daud punya yang ada dalam Yerobeam. Tapi ada sebuah masalah kalau orang gak punya sumpah. Ayat 25, 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 28. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim dan lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Ada sebuah ketakutan, takut ini kerajaan balik. Saudara tahu kisahnya, Yerobeam dikasih 10 kerajaan. Dan Rehabeam yang keturunan asli Daud, cucunya Salomo, karena Salomo hari itu sudah kehilangan Tuhan dan kebanyakan nyembah berhala. Makanya Tuhan nyari Daud lagi. Tuhan nyari Daud yang baru. Tapi karena Daud yang ini insecure, dan yang di dalamnya gak pernah beres. Dia bangun Sikem, dia perkuat Penuel. Dan dia berkata, jangan-jangan kerajaan itu akan kembali kepada keluarga Daud. Jangan-jangan aku yang mandor ini balik jadi kuli. Daripada aku kehilangan semua kuasa, kemuliaan dan mahkota ini, kehilangan semua fame, semua keterkenalan, semua penghormatan, kehilangan lampu sorot. Aku akan bangun bait yang sama, aku akan bangun mesbah yang sama. Baca ayat bawahnya. Harusnya orang Israel nyembah Tuhan tiap tahun ke Yerusalem. Dia bangun semua mesbah yang bukan untuk Tuhan. Sejarah mencatat gara-gara Yerobeam, sampai hari ini awal mula suku Israel hilang dan gak bisa di-track atau di-tracing atau ditelusuri. Zaman dulu kalau orang Batak hari ini, kalian bisa ditelusuri kamu dari suku apa, nomor berapa. Hari itu gara-gara Yerobeam, dia membuat 10 suku hilang. 10 suku hilang. Tidak bisa ditelusuri dan mereka hidup dari pengembaraan demi pengembaraan. Mereka jadi budak dari kerajaan demi kerajaan. Dimulai dari Babilonia dan selanjutnya. Saya tadi sempat bilang ke kalian, sumpah antara Tuhan dengan kita, Tuhan dengan bangsa kita. Atau mungkin ini cuma urusan satu orang yang mirip Daud. Mungkin beberapa orang pernah mendoakan kalian dan berkata, iya kamu mirip Daud. Kamu punya kekuatan penyembahan. Kamu punya hati yang menyembah meskipun kamu agak-agak brengsek dan agak-agak singit otakmu. Mungkin kamu jatuh bangun, kamu punya kemarahan, punya keminderan yang kamu sembunyikan dengan rapi di dalam. Tapi Tuhan berkata, kamu dan saya perlu sumpah. Tanpa sumpah, ada orang kuli yang diangkat naik jadi mandor, dari mandor jadi raja. Dan di tangan dia semuanya hilang. Gara-gara itu Tuhan undur dan 10 suku Israel hilang. Kerajaan Israel habis pertama kali. Kalau kalian pikir, Kak, saya ini kayak Yerobeam. Bukan turunan raja, bukan turunan orang baik, bukan turunan hamba Tuhan. Saya ini anak yang diangkat oleh Ibu Iin. Saya gak punya darah hamba Tuhan di darah saya. Saya gak punya darah kudus di dalam. Karena saya tahu di dalam ini miskin. Saya nyari orang yang punya kekuatan di dalam kekudusan. Saya cari orang yang bisa jadi tudung untuk saya taruh diri saya. Karena dari orang tua saya gak ada yang cukup baik yang bisa dialirkan ke dalam. Gak enak cuma dada-dada pesawat. Kamu pikir berzina kita ketawa sebagai cowok-cowok, kita bangga dan senang waktu ada cewek-cewek nyembah kita. Kamu tahu di dalammu kamu nangis dan sepi kok. Nyesek di sini. Kamu tahu kok ada yang hilang, ada yang ini kehinaan yang kamu banggakan. Ketutupan senyummu aja sih gaya. Iya, aku sudah dapat dia. Saya bicara seperti ini, saya tahu rasanya mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Saya tahu rasanya waktu Tuhan harus pergi dari hidup saya. Waktu saya nyanyi gak ada hadirat Tuhan, bahkan Tuhan pergi.
Karena saya tahu ini kehinaan, saya butuh sumpah. Saya butuh nempel ke orang, ke keluarga yang dari atas ke bawah. Mereka punya kekuatan, mereka punya kemuliaan, mereka punya hidup dalam kebenaran dan kemuliaan dan kelimpahan. Saya tahu rasanya makan nasi sama kecap, gula merah, nasi sama kerupuk. Jualan kue di pasar. Gak pernah tahu rasanya punya Volt 6 nih, gak pernah tahu. Sambil pamer dikit kayak Kak Oba aja lah. Gak pernah tahu rasanya pasang lampu Bailet Pro 7 di mobil saya yang dibawa semuanya isinya Pro 7. Iya. Pro 7 sumpah. Alasan sih. Kalian yang suka modif motor, mobil pasti tahu lagi musim Bailet projector, betul? Tuh kan tahu lah, puji Tuhan. Saya nggak punya, saya nyari. Dan ini kalau kalian pikir nggak tergantung dengan kamu, tergantung dengan kamu. Gara-gara satu orang ada kesusahan massal. Ada 10 suku yang hilang, ada kematian massal. Tapi ternyata dari satu orang bisa bawa keselamatan massal. Kamu mungkin bukan keturunan Salomo dan Daud. Kita mungkin orang-orang dari keturunan Yerobeam, Kuli, dan Mandor. Tapi ternyata kamu dan saya bisa bawa keselamatan massal. Bu, saya mau sampai jam berapa, Bu? 5 menit ya? Terakhir. Terakhir saya caranya gimana punya sumpah, Tuhan berikan sumpah. Saya tunjukin kalian satu contoh aja. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Boleh musik, boleh full. Kejadian 22 ayat 16, 17, 18. Katanya, kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Ini Tuhan bicara dengan Abraham. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kan baca gak sih? Ada Tuhan yang mengucapkan sumpah yang gara-gara satu orang dampaknya ke semua orang. Kalau kalian dan saya mengharapkan sumpah Tuhan dampaknya ke keluargamu. Keluargamu bisa berhenti dari semua kemiskinan, luka, dari perceraian, percabulan. Dan dampaknya ternyata bukan cuma ke papa, mama, kakak, adekmu. Bisa ke kotamu, bisa ke bangsamu. Tapi ada yang dibuat Abraham. Kenapa Tuhan hari itu bersumpah? Karena Abraham gak segan-segan dan gak tahan-tahan hatinya untuk taruh kasih ke Tuhan. Saya tahu di tempat ini banyak rombongan Yerobeam bukan rombongan Daud. Saya salah satunya. Saya mau tunjukkan kalian satu ayat terakhir. Apa yang dilakukan oleh Abraham. Kejadian 18 ayat 1, 2, dan 3. Ini yang dilakukan oleh Abraham, ini kejadian sebelum waktu dia kasih anaknya, kasih Ishak di Gunung Moria. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Yang pertama dibuat Abraham, dia sujud. Ini utusan Tuhan, ini malaikat-malaikat Tuhan, ini sorga datang mengunjungi engkau dan saya, datang mengunjungi Abraham hari itu. Yang dilakukan pertama dia sujud, yang kedua yang dilakukan. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini. Saudara, kata lampaui itu artinya jangan lewati aku, cuma lewat aja. Bayangin Tuhan cuma lewat, gak mampir di hidupmu sama sekali. Abraham berkata seperti itu, Tuhan jangan lewati aku. Aku cuma minta, boleh gak lepaskan perkataan. Atau Tuhan hembusi aku. Atau Tuhan tumpangkan tanganmu di hidupku. Saya dorong kalian lakukan itu sebentar. Sebentar aja. Saya mau terakhir. Kata sujud
Di bahasa Ibraninya pakai kata syakha. Syakha. Lalu sujudlah Abraham, kata syakha itu artinya bow down atau lay down yang sampai dia tersungkur telungkup. Tapi kata lay down atau bow down atau syakha ini arti sebenarnya di bahasa Ibraninya adalah memberi diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan boleh lakukan apapun. Aku nyembah dan aku berkata engkau boleh lakukan apapun. 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 Makanya di Kejadian 14 lalu Kejadian 22. Tuhan minta Ishak. Karena Abraham berkata engkau boleh lakukan apapun. Ishak, oke, aku nyembah. Kau minta ini, oke, aku nyembah. Aku ikuti. Hanya satu yang aku minta, jangan lewati aku. Jangan lewati aku. Tutup mata sama-sama, tutup mata sama-sama. Saya nggak tahu ada berapa Yerobeam tempat ini.